Yuk kita bahas sebuah teori keren yang inspiratif untuk kita gunakan. Teori ini bernama teori Communicative Constitution of Organizations dari Robert McPhee, Karen Myers, dan Joel Everson. Eh, Pencetus teori CCO adalah Robert McPhee dan Paula Zauk dalam model Four Flows. Robert McPhee dan kawan-kawan. Eh, ini dimunculkan dari eh, terinspirasi dari teori sense making dari Carl Weick. Dan ini ada di dalam kelompok komunikasi organisasi. Waktu itu banyak teori komunikasi organisasi yang lebih berfokus pada struktur formal dan hierarki. Lalu McPhee dan Zook menekankan bahwa organisasi itu bukan sekedar entitas, tapi dibentuk atau terbentuk melalui komunikasi. Yuk kita lihat sekilas tentang teori sense making dari Carl Weick. Ini teori yang menjelaskan bahwa individu atau kelompok mengorganisasikan komunikasi yang ambigu, yang tidak jelas, untuk menciptakan makna dan pemahaman bersama, terutama dalam situasi yang tidak pasti atau kompleks gitu. Jadi, informasi yang ambigu diorganisasikan untuk menciptakan makna dan pemahaman bersama. Proses ini bersifat retrospektif, yaitu merujuk kepada pengalaman masa lalu, kolektif, dan mengarah pada tindakan. Nah, sense making atau teori sense making eh, membuat sesuatu menjadi masuk akal, make sense, melalui dialog, interaksi, dan pembentukan narasi untuk mengurangi ketidakjelasan dan memandu perilaku organisasi. Jadi, eh, teori sense making dari Carl Weick ini memang merasionalkan gagasan-gagasan melalui dialog, interaksi, dan pembentukan narasi untuk mengurangi ketidakpastian atau ketidakjelasan yang memberikan arahan pada perilaku organisasi. Nah, eh, teori CCO atau pengembangan ini untuk menjelaskan bagaimana organisasi dikonstruksi dan dihadirkan dan dipelihara melalui proses komunikasi, bukan hanya sebagai wadah statis. Jadi, teori CCO ini merupakan kritik pada pandangan organisasi yang melihat bahwa organisasi itu adalah objek tetap atau CEO melihat organisasi adalah proses dinamis yang hidup melalui interaksi. Jadi kita melihat bahwa dulu organisasi itu dianggap sudah jadi atau tetap berdiri sendiri seperti benda yang ada di luar manusia dengan aturan, dengan struktur, dengan identitas yang stabil. Itu keyakinan sebelumnya. Teori CCO tidak setuju dengan gagasan ini. Dia menekankan bahwa organisasi bukan benda mati atau struktur tetap, tetapi terus-menerus berubah dinamis melalui komunikasi antar anggota. Jadi ini bagaikan makhluk hidup yang berkembang, bisa bubar tergantung dari interaksi sosial dan praktek komunikasi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Balik lagi, kita merujuk kepada Communicative Constitution of Organization. Teori ini juga meyakini bahwa tanpa komunikasi tidak ada organisasi. Saya suka sekali dengan catatan ini, ya. Dan di dalam buku komunikasi korporat yang saya buat, yang kami buat,
kami memberikan asumsi bahwa tidak ada korporasi tanpa komunikasi. Komunikasi bukan sekedar aktivitas di dalam organisasi, tetapi konstitutif realitas organisasi itu sendiri. Anggota organisasi atau individu-individu di dalam organisasi memberikan makna, merundingkan, menegosiasikan identitas, struktur, dan aktivitas melalui percakapan, teks, dokumen, dan interaksi. Maka dengan adanya percakapan, teks, dokumen, dan interaksi ini, inilah yang selanjutnya menjadi hal-hal yang perlu diteliti. Konsep teori CCO ini adalah ada empat. Membership negotiation. Bagaimana seseorang atau organisasi menjadi bagian dari anggota organisasi tersebut, begitu. Bagaimana dia diterima, diakui, jadi bagian dari organisasi. Seseorang itu masuk kepada organisasi itu gimana prosesnya? Membership organization. Kemudian self-structuring, komunikasi yang membentuk aturan. Jadi yang dilihat di situ adalah bagaimana aturan, kebijakan, bagian organisasi, visi misi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana activity coordination, bagaimana organisasi menjalankan koordinasi sehari-hari sehingga tujuan dari organisasi ini tercapai. Kemudian institutional positioning. Bagaimana organisasi berkomunikasi dengan lingkungan eksternal, organisasi lain, publik, regulator, dan lain sebagainya. Hubungan antar konsep di dalam teori JCO ini adalah keempat aliran komunikasi tadi, yaitu eh, membership negotiation, self-structuring, activity, institutional positioning. Jadi bagaimana menjadi anggota, bagaimana aturan-aturannya, bagaimana koordinasinya, dan bagaimana berkomunikasi dengan eksternal, itu semua saling melengkapi. Anggota ternyata mempengaruhi struktur. Struktur mempengaruhi koordinasi dari aktivitas. Dan semua terhubung dengan posisi organisasi di lingkungan eksternal. Jadi semuanya menjadi saling berhubungan. Nah, eh, model atau diagram dari four flows tadi digambarkan sebagai empat lingkaran arus yang membentuk organisasi. Jadi organisasi itu perlu ada apa namanya empat model tadi gitu ya. Menurut CCO, realitas organisasi ada di dalam komunikasi itu sendiri. Jadi bagaimana menjadi bagian, bagaimana regulasi strukturnya, bagaimana koordinasinya, bagaimana berhubungan dengan eksternalnya. Itu semua adalah realitas komunikasi. Relasi manusia dengan pesan di dalam organisasi itu manusia dan organisasi berhubungan melalui produksi pesan. Bagaimana produksi pesan itu menjadi perekat dari organisasi dan membentuk identitas kolektif. Jadi, teori ini lebih menekankan aspek sosial interaksi daripada psikologis individual gitu ya. Nah, ini ketika kita lihat gambaran ini, saya eh, ingin mengajak teman-teman untuk melihat membership negotiation, reflective self-structuring, kemudian juga activity apa namanya organization, bagaimana aktivitas di dalam organisasi tersebut, dan juga institutional positioning. Modelnya adalah seperti ini. Ini di dalam bentuk horizontal, ini di dalam bentuk apa namanya lingkaran organisasi. Nah, eh, teori Communicative Constitution of Organization (CCO) ini eh, biasanya dengan pendekatan kualitatif. Ada analisis wacana, observasi etnografi organisasi, atau studi kasus. Penelitian komunikasi organisasi untuk memahami bagaimana organisasi hadir dan bertahan melalui komunikasi. Gimana sih organisasi ini bisa bertahan melalui
proses-proses dalam komunikasi tersebut. Bagaimana lembaga publik, bagaimana komunitas ilmiah, bagaimana NGO, bagaimana perusahaan multinasional, atau apapun yang teman-teman tertarik untuk melihat terkait dengan organisasi bisa dikaji dalam konteks teori CGO ini. Situasi komunikasi relevan dengan komunikasi organisasi, antar lembaga, manajemen krisis, komunikasi digital, komunikasi virtual, dan ini relevan untuk memahami organisasi tanpa hierarki yang jelas. Eh, jadi eh, eh, kalau ada hierarki biasanya lebih statis begitu ya. Tapi di sini bisa melihat bagaimana sih organisasi itu dijalankan. Bagaimana sih proses komunikasi itu dijalankan. Online communities, project-based team, dan lain sebagainya. Nah, praktek dalam dunia nyata untuk PR, bagaimana identitas organisasi dikomunikasikan ke publik misalnya. Komunikasi politik, bagaimana partai atau koalisi terbentuk dengan narasi komunikasi. Bagaimana komunikasi online terbentuk tanpa struktur formal yang kaku. Ya, Eh, saya ingin menjelaskan dalam sebuah contoh yang apik nanti setelah apa namanya penjelasan konseptual ini selesai begitu ya. Eh, Contoh tersebut ada dalam sebuah penelitian yang mengupas dengan detail bagaimana pemanfaatan teori ini. Nah, kelemahan dari teori ini terlalu abstrak, sulit dioperasionalisasi secara kuantitatif. Maka tadi pendekatannya lebih cenderung kualitatif begitu ya. Kurang menyoroti aspek kekuasaan atau konflik internal, meski ada upaya untuk mengintegrasikan dengan teori kritis lebih lanjut begitu ya. Nah, eh, Goran Kuhn, Cornelissen, dan Clark memperluas dengan perspektif CCO School yang menekankan pada non-human agency, yaitu ada dokumen, teknologi, aturan. Ini yang tampak kuat di dalam empat model tersebut di nomor dua, eh, yaitu reflective self-structuring, gitu ya. Kemudian Putnam dan Nicotera menekankan bagaimana proses becoming, bukan entitas. Dan saat ini teori ini masih relevan untuk menjelaskan berbagai hal. Jadi teori Communicative Constitution of Organization, CCO, membantu kita memahami organisasi bukan wadah tetap, tetapi eh, diciptakan, dihadirkan, dipertahankan melalui komunikasi organisasi anggotanya. Nah, ini ada studi kasus yang bisa menjelaskan tentang bagaimana eh, organisasi ini berkembang. Contoh kasus saya ambil dari riset Rothrock eh, 2019 yang menjelaskan bagaimana organisasi cuaca di Amerika yang terdiri dari pemerintah, industri, dan akademia berkoordinasi gitu ya. Ini bagaimana koordinasi organisasi cuaca di Amerika yang terdiri dari pemerintah, industri, dan akademia menjalin komunikasinya begitu ya. Ini kira-kira kalau di Indonesia BMKG lah begitu. Nah, ini adalah penelitiannya. Eh, Judulnya adalah Coordinating the Uncoordinated Giant, Applying the Four-Flow Model of Communicative Constitution of Organization to the United States Weather Enterprise. Eh, ini adalah tesis. Menurut saya, kenapa ini menarik? Karena ini bisa menjelaskan bagaimana proses komunikasi, bagaimana penggunaan teori Communicative Constitution of Organization dikupas dengan seksama. Nah,
Riset ini mempelajari bagaimana lembaga cuaca di Amerika yang kelihatannya kacau dan tidak punya pemimpin sebenarnya bisa berjalan dan berfungsi karena mereka memiliki komunikasi yang mereka melakukan membuat mereka seperti organisasi besar gitu. Masalahnya adalah sering ada konflik dan sulitnya koordinasi antar lembaga pemerintah, swasta, dan kampus. Ini juga sering terjadi di negara kita ya, atau di berbagai tempat ya. Teman-teman semua, sekilas dari teori ini, dari penelitian ini, saya ingin menggambarkan sekilas sehingga teman-teman bisa membayangkan seperti apa. Nanti fokus saya adalah bagaimana penggunaan empat model itu dijabarkan, gitu ya. Riset tentang bagaimana US Weather Enterprise, gabungan dari lembaga tadi, itu bisa difahami sebagai organisasi dari organisasi yang hidup melalui komunikasi. Teori CCO dengan model empat aliran atau four flows itu menjelaskan bagaimana sektor-sektor yang berbeda tadi, yaitu lembaga pemerintah, industri cuaca swasta dan universitas itu eh, saling berhubungan, berkoordinasi dan bekerja sama meski tidak ada pemimpin tunggal. Masalah utama yang dibahas adalah anggapan bahwa enterprise cuaca Amerika ini seperti raksasa tanpa koordinasi atau orkestra tanpa konduktor karena sering ada persaingan, konflik, kurangnya strategi bersama. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya komunikasi antar lembaga itulah yang membuat koordinasi dan kerjasama masih tetap bisa terjadi, masih tetap berjalan. Masalahnya adalah US Weather Enterprise yang merupakan organisasi tadi yang kolaborasi dari sektor pemerintah, akademisi, dan industri cuaca komersial atau swasta dapat difahami sebagai organisasi dari organisasi, organization of organization yang dibentuk dan dipertahankan melalui komunikasi. Jadi orkestra tanpa konduktor dari uncoordinated giant dan menelaah koordinasi lewat lensa CCO. Jadi tesis ini mempertanyakan hal itu. Begitu ya. Kenapa teori ini penting atau penelitian ini penting? Cuaca itu adalah sesuatu yang sangat besar dan berdampak besar di negara empat musim seperti Amerika, ya. Dan itu berdampak besar pada keselamatan, ekonomi, kebijakan publik, dan koordinasi antar sektor dari lembaga pemerintah, private, akademisi berimplikasi pada efisiensi untuk peringatan dini bagi masyarakat atau mitigasi risiko dan inovasi dari teknologi. Tesis ini menyambungkan perkembangan teknologi, tuntutan publik terhadap informasi, dan pergeseran peran aktor privat sebagai konteks sosial teknis. Nah, organisasi dikonstitusi oleh komunikasi dan memaparkan empat four flows tadi, membership negotiation yang saya sudah jelaskan pada kajian tentang teori, self-structuring, activity coordination, dan institutional positioning. Itu saling berkaitan. Kerangka utamanya CCO dan kita lihat beberapa catatan tambahan sehingga teman-teman sudah bisa membayangkan organisasi-organisasi apa yang terlibat. Nanti setelah itu kita akan berfokus tentang bagaimana four flows itu dipreteli. Nah, eh, WPC, Weather Prediction Center, itu kayak BMKG lah kira-kira gitu ya, pusat ramalan cuaca yang mereka yang jelasin perakiraan cuaca, badai salju, banjir, cuaca ekstrim. Dan ini dapur besar dari ramalan untuk diinformasikan kepada masyarakat, begitu ya.
hasil ramalannya akan sangat bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk media. AMS, American Meteorological Society, adalah kalau di Indonesia mungkin semacam HIMSI, Himpunan Ahli Meteorologi Indonesia, atau HFI, Himpunan Fisika Indonesia, tetapi lebih spesifik pada profesi cuaca, ya. Eh, AMS itu organisasi profesi, ya. Kalau analogi lain adalah kalau di kedokteran namanya IDI, Ikatan Dokter Indonesia, kalau di komunikasi namanya ISKI, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian Skywarn itu adalah relawan BNPB atau BMKG, relawan dari BMPB atau BMKG di Indonesia gitu ya. Relawan warga dari Amerika, Skywarn itu adalah relawan warga Amerika yang dilatih oleh kantor cuaca resmi untuk melaporkan kondisi cuaca ekstrim secara langsung. Kalau ada tornado, hujan es besar, atau banjir bandang. Nah, siapa mereka? Bisa politisi, petugas medis, atau warga biasa yang ikut pelatihan. Jadi Sekawan ini adalah mata dan telinga NWS ya di lapangan. Jadi informasi-informasi yang penting, berbahaya itu cepat sampai. Nah, bagaimana hubungan NWS dengan media? Eh, NWS seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah lembaga pemerintah yang membuat data tentang peringatan cuaca atau BMKG, tetapi masyarakat lebih mengenal informasi cuacanya tuh dari TV, radio, atau aplikasi HP. Padahal sumbernya dari NWS. Media di Amerika atau The Weather Channel ngambil datanya dari NWS, lalu mengemas semenarik mungkin sehingga mudah difahami oleh masyarakat. Jadi hubungan mereka adalah NWS yang bikin bahan mentah tentang informasi cuaca, lalu media yang mengemasnya di meja makan. Jadi masyarakat bisa merasakan tampilan yang mudah mereka pahami. Nah, metode penelitiannya adalah kualitatif, case study style, yang digabungkan dengan analisis dokumen, literatur, contoh-contoh praktis, misalnya peran WPC, AMS, Skywarn, dan lain sebagainya, dan media ya. Dan menggunakan aplikasi for flows secara tematik dari Communicative Constitutions of Organization CCO teori. Data atau sumber data dari sekunder ya, dari dokumen organisasi, publikasi organisasi dari NWS tadi ya atau BMKG, literatur ilmiah historis, laporan institusional, dan studi kasus fenomena, misalnya ada peristiwa tornado dan lain sebagainya. Tidak ada indikasi pengumpulan data kuantitatif pada penelitian ini dan metodenya bersifat interpretif atau applied theory. Ini seperti yang tadi sudah dibahas di teori CCO itu tepat ya. Ini dia tadi Communicative Constitutional Organization, membership, reflective, aplikasi, institutional. Bagaimana teori membantu merumuskan pertanyaan penelitian? Jika berbagai organisasi publik, private, academic bersama-sama menghasilkan layanan cuaca, bagaimana mereka berfungsi sebagai organisasi? Kan ini organisasi dalam organisasi, begitu ya. Bagaimana mereka berkoordinasi gitu ya, berfungsi di dalam organisasi tersebut. Nah, CCO memberikan kacamata fokus bukan pada struktur formal, tapi pada proses komunikatif yang membentuk enterprise. Bagaimana bukan pada formal ini posisinya apa secara struktur, tapi bagaimana prosesnya membentuk organisasi tersebut.
In what way the U.S. Weather Enterprise represent the communicative constitution of organization as a perspective? Ini adalah research questionnya. Nah, tesis ini memecah analisis dengan 4 aliran. Setiap bab mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Ya, kan yang pertama tadi adalah membership organization. Peran AMS, NWA, CBM, bla bla bla, bagaimana organisasi atau individu dipanggil masuk ke dalam enterprise melalui apa? Nah, bagaimana kan ini kan ada masuk di dalam organisasi. Bagaimana seseorang bisa menjadi bagian dari organisasi tersebut, begitu ya? Proses bagaimana suatu organisasi atau individu menjadi bagian dari organisasi besar melalui komunikasi. Siapa yang boleh masuk, bagaimana masuknya, apa syarat untuk tetap dianggap organisasi, kalau kuliah mau harus daftar, seleksi, ikut aturan kampus dan lain sebagainya begitu ya. Itu bagaimana membangunnya. Di sini adalah mereka melalui ada sertifikat, ada program kemitraan, ada konferensi gitu ya, bagaimana menjadi bagian. Nah, untuk yang aliran pertama atau membership negotiation itu melalui pengecekan dari dokumen resmi atau arsip, statuta, brosur atau website, syarat keanggotaan, aturan sertifikasi, manual pelatihan. Ini menunjukkan aturan formal siapa yang boleh menjadi anggota, kemudian melalui wawancara menanyakan pada ilmuwan cuaca, penyiar TV, relawan Skywarn, bagaimana mereka masuk pertama kali, apa motivasinya, apa tantangannya. Dari pengalaman tersebut, kita bisa melihat bagaimana komunikasi, sertifikasi, konferensi, pelatihan membentuk keanggotaan. Kemudian observasi hadir langsung di konferensi, mengikuti pelatihan Skywarn, yang Skywarn itu yang untuk publik ya, menjadi relawan mengamati bagaimana orang-orang bernegosiasi untuk jadi anggota enterprise, kemudian analisis komunikasi publik melihat ke siaran berita, situs web, media sosial penyiar cuaca bersertifikat CBM dan memeriksa bagaimana status keanggotaan mereka ditampilkan dan untuk mendapat pengakuan publik. Nah, kemudian aliran yang kedua adalah self-structuring. Ini adalah proses internal yang membuat sebuah organisasi punya pola, punya peran, punya aturan. Ini hubungannya sama regulasi lah begitu ya. Dan bagaimana pembagian tugasnya dijelaskan, bukan karena ada satu bos yang selalu memerintah, tapi karena anggota-anggotanya saling mengatur melalui dokumen, rutinitas, nama-nama peran dan kegiatan mereka. Dalam konteks US Weather Enterprise, self-structuring ini terlihat ketika pusat seperti WPC, kantor NWS ya, BMKG itu ya, dan partner lain membentuk closure atau kesepakatan sementara tentang siapa mengerjakan apa dan bagaimana informasi itu disalurkan begitu ya. Jadi melalui dokumen-dokumen. Nah, secara real indikatornya adalah eh, starting point daftar partner, SOP tertulis, organisasi chart resmi, indikator praktik, bukti, handout formal, rekaman, nota, backstop dijalankan, WPC membuat produk saat NHC fokus yang lain, kemudian rapat koordinasi rutin. Nah, mm, konsistensi istilah dan tugas di produk dan briefing, referensi silang antar pusat, tanda sign off dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman menggabungkan tematik coding untuk melihat isi, kemudian conversation atau event analysis untuk interaksi dan network metric untuk degree centrality pada WFC misalnya ya. Jadi mengambil dokumen kunci, organization chart, center overviews, SOP, enterprise report, lalu mengumpulkan sampel produk, WPC dan lain sebagainya selama beberapa bulan,
menjadwalkan wawancara dengan informan kunci, observasi eh, pada 2 briefing minimal, mencatat tanda-tanda pembagian tugas, memilih peristiwa besar menjadi studi kasus, melalui triangulasi data, membuat peta jaringan partner dan analisis isi untuk bukti closure. Ini tampak banyak sekali ya. Ini biasanya kalau ingin melakukan eh, tesis ini bagus sekali, tetapi biasanya banyak orang karena ini detail sekali bisa dilakukan pada kajian untuk penelitian disertasi ya. Oke, sekarang tahapan aliran yang ketiga yaitu activity coordination dari four flows. Activity coordination adalah aliran komunikasi yang terjadi saat organisasi harus menyesuaikan tindakan mereka supaya tujuan bersama bisa tercapai. Activity coordination adalah soal bagaimana orang atau organisasi menjalankan kerja nyata di lapangan ketika menghadapi situasi tertentu. Misalnya ada tim basket, ada aturan main, self-structuring, ada seleksi anggota, membership negotiation. Tapi saat bertanding, semua pemain harus saling memberi kode, passing, dan strategi supaya bisa menang. Itulah activity coordination. Jadi bukti nyata kerjasama di lapangan. Itu kira-kira begitu ya. Jadi integrated eh, warning system, coordination atau koordinasi peringatan tornado dan lain sebagainya. Eh, eh, Bagaimana menggabungkan dokumen, wawancara, observasi event, dan analisis isi media sehingga bisa melihat koordinasi itu terjadi secara utuh. Buktinya adalah Integrated Warning System ada 4 tahap, yaitu forecast, detection, kemudian dissemination, public response. Bagaimana sih koordinasi itu dijalankan? Dan koordinasi itu melibatkan dari eh, beberapa organisasi yang berbeda, NWS, WFO, WPC, media, emergency managers, dan lain sebagainya. Kemudian koordinasi peringatan tornado. NWS bisa mengeluarkan warning, kemudian Skywarn tadi ya yang masyarakat relawan itu apa namanya melaporkan kondisi langsung, media, broadcast media, TV, radio menyebarkan ke publik secara cepat. Ini sinkron eh, supaya korban bisa ditekan begitu ya dengan adanya koordinasi itu. Hubungan NWS broadcast media saat event besar misalnya, NWS memberikan data resmi, media menyiarkan dengan narasi yang mudah difahami oleh masyarakat, kemudian ada komunikasi 2 arah, media juga menyampaikan feedback dari masyarakat, dan lain sebagainya. Apalagi media sekarang udah interaktif begitu ya. Em, Tandanya ada jalur komunikasi yang jelas, ada forecast, warning, media, publik gitu ya. Ini jalur-jalur yang bagus. Kemudian ada laporan dari relawan, ada sinkronisasi pesan antara NWS dengan media, dan ada feedback loop dari masyarakat. Nah, bagaimana analisis untuk aliran keempat? Jadi ini bagian-bagian yang akhir ya. Eh, Institutional positioning adalah bagaimana proses komunikasi organisasi dengan pihak luar. Bagaimana organisasi menempatkan dirinya di antara organisasi lain, publik, pemerintah, dan stakeholders. Bagaimana organisasi membangun citra, legitimasi, dan hubungan kekuasaan. Activity coordination adalah kerjasama di dalam, ya. Institutional positioning adalah cara organisasi tampil dan bernegosiasi dengan dunia luar. Nah, ini kita lihat bagaimana caranya, ya. Jadi teman-teman kalau nanti mau melakukan penelitian di bagian 4, ya, institutional positioning, misalnya begini, trade association seperti uh, AWCIA, American Weather and Climate Industry Organization, lobby ke pemerintah, ke Kongres, ke
bagian-bagian lain untuk mendukung dana, regulasi, dan posisi industri cuaca swasta atau memposisikan industri cuaca sebagai mitra sah dari pemerintah dan akademi. Kemudian relasi eksternal. Enterprise berhubungan dengan badan lain ya, FEMA, FCC, FAA, media, bahkan perusahaan besar menunjukkan bahwa enterprise tidak berdiri sendiri tapi harus dipandang sebagai aktor penting dalam isu kebencanaan dan ekonomi. Posisi terhadap publik atau pembuat keputusan ketika ada bencana besar, enterprise menampilkan diri sebagai sumber otoritatif yang kredibel. Pusat Data dan Trade Association sering mengklaim peran penting mereka dalam menjaga keamanan masyarakat dan memperkuat legitimasi di mata pembuat kebijakan. Nah, cara pengumpulan data untuk bagian keempat, yaitu institutional positioning, adalah dengan dokumen resmi atau arsip advokasi, pernyataan resmi dari AWCAE, AUSIA, AMS, NWA tentang kebijakan cuaca, dokumen lobby atau testimoni mereka di hadapan Kongres, misalnya ada rapat dengar pendapat atau press release, policy brief, white paper yang mengklaim posisi enterprise dalam sistem nasional, wawancara, misalnya trade association dengan pejabat pemerintah, pembuat kebijakan atau media, misalnya bagaimana organisasi Anda biasanya menyampaikan posisi ke pemerintah atau publik, misalnya teman-teman bisa melakukan pertanyaan seperti ini. Pernahkah Anda melakukan lobby untuk dana atau dukungan regulasi? Ingat ya, institutional positioning lebih berhubungan dengan eksternal. Bagaimana Anda ingin enterprise dipandang oleh masyarakat dan lain sebagainya, atau melakukan analisis media. Lihat bagaimana media menggambarkan NWS atau BMKB gitu ya, atau apa swasta ini ya. Misalnya artikel berita tentang dana cuaca atau konflik antar sektor publik dan swasta. Bagaimana media menggambarkannya? Apakah enterprise dipandang sebagai pahlawan publik atau pemain industri gitu ya? Kemudian melakukan observasi, konferensi, dan forum publik, hadir ke acara konferensi, forum kebijakan cuaca. Di situ konferensi bisa memperlihatkan bagaimana riset-riset dihasilkan, dan riset-riset itu adalah melakukan penelitian yang mendalam dan itu datanya langsung bagus sekali gitu ya. Mencatat bagaimana mempresentasikan peran, menekankan kredibilitas, meminta dukungan, kemudian analisis jejaring industri, network mapping, memetakan relasi formal enterprise dengan organisasi eksternal, bisa menggunakan data keanggotaan, pertemuan, dan kolaborasi project. Jadi, indikator tanda dari institutional positioning terjadi ketika ada pernyataan resmi yang menegaskan posisi. Kami mitra NOAA, kami sahabat publik, dan lain sebagainya. Kemudian ada aksi lobby ke pemerintah atau regulator, ada penekanan citra dalam media, misalnya AMS menekankan peran ilmuwan bersertifikat, ada hubungan eksternal formal, MOU, konferensi, hearing, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semua, itu tadi pembahasan tentang teori yang seru, yaitu Communicative Constitution of Organization, CCO teori, yang meyakini bahwa organisasi dibentuk melalui komunikasi. Demikian, terima kasih. Saya akhiri sekarang.